Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Segala aspek kehidupan diatur dalam sistem hukum yang terstruktur, tertulis rapi dalam piramida hukum. Di puncaknya, berdiri Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dan dasar segala peraturan. Di bawahnya ada undang-undang atau perpu, diikuti peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah di tingkat paling bawah. Hierarki ini seharusnya menjamin ketertiban dan keadilan, memastikan setiap persoalan hukum memiliki jalurnya masing-masing. Namun sayangnya, di realitas kehidupan sehari-hari, struktur ini seakan tergoyahkan. Fenomena viral muncul menjadi faktor baru dalam piramida hukum. Seolah-olah, untuk mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum, masalah harus terlebih dahulu viral di media sosial. Bayangkan, ada kasus pelecehan di suatu daerah. Korban sudah melapor, menangis, bahkan memohon keadilan. Namun, aparat cenderung lamban. Proses hukum berjalan layaknya siput yang tertatih. Tetapi ketika video atau kisahnya tersebar luas di media sosial dan menjadi trending, mendadak semuanya berubah. Aparat segera turun tangan, pelaku ditangkap, kasusnya disorot, dan keadilan pun terlihat berjalan. Pertanyaannya adalah, apakah hukum di Indonesia benar-benar berlaku secara adil? Fenomena seperti ini bukan lagi kejadian baru. Kasus jalan rusak misalnya, yang selama bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Ketika seorang warga membuat video kreatif atau keluhannya viral, tiba-tiba pemerintah langsung memperbaiki jalan tersebut. Cepat, mendadak, seolah keajaiban turun dari langit. Namun apakah ini solusi yang sehat? Bagaimana dengan kasus yang tidak viral? Apakah mereka akan tetap terabaikan dalam senyap? Viralitas pada akhirnya menjadi senjata bagi rakyat kecil. Suara mereka yang dulunya sunyi kini bergema lewat layar-layar smartphone. Tapi ini juga mengungkap masalah yang lebih besar. Sistem kita sedang sakit. Piramida hukum seharusnya berjalan tanpa syarat. Hukum harus hadir dengan tegas dan adil tanpa menunggu desakan publik. Penegak hukum, pejabat, dan birokrasi harus sadar bahwa keadilan tidak bisa bergantung pada popularitas. Karena ketika viral menjadi satu-satunya cara mendapatkan keadilan, maka mereka yang tidak punya akses ke internet, mereka yang tak mampu bersuara lantang, akan tetap tenggelam dalam ketidakadilan. Mari kita refleksikan sejenak. Apakah kita akan membiarkan hukum terus seperti ini? Apakah kita akan membiasakan diri menekan sistem lewat viralitas? Ataukah kita akan mendorong perubahan nyata? Di era digital ini, seharusnya hukum semakin dekat dengan rakyat, bukan malah menjadi tameng bagi kepentingan segelintir orang. Negara hukum yang sejati adalah negara di mana piramida hukum berjalan dengan sempurna. Dari tingkat pusat hingga daerah, setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya. Solusi ada di tangan kita semua. Transparansi harus menjadi prioritas. Profesionalisme aparat hukum harus dijaga. Masyarakat juga perlu dididik untuk melaporkan masalah lewat jalur yang benar, bukan sekadar mencari viralitas semata. Karena hukum bukan soal seberapa besar suara kita di media sosial. Hukum adalah soal keadilan yang berdiri tegak, merata, dan tak pandang bulu. Apakah kita akan terus menjadi bangsa yang menunggu viral dulu baru bertindak? Atau kita akan mulai membangun sistem hukum yang bekerja sebagaimana mestinya? Piramida hukum tidak boleh goyah hanya karena tren atau tagar. Ia harus kokoh, tegas, dan menjadi harapan bagi setiap warga negara, baik yang bersuara lantang maupun yang terdiam dalam sunyi. Keadilan tidak boleh bergantung pada seberapa viral masalah itu, tetapi pada seberapa serius kita menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Karena keadilan bukanlah sesuatu yang viral. Keadilan adalah hak setiap manusia. Mari kita jaga piramida hukum Indonesia agar tetap tegak, kuat, dan menjadi penjaga harapan kita semua.